Air mata di ibu kota, kisah cinta Claudio Ranieri dan AS Roma. Pada tanggal 13 November tahun 2024, rumor kembalinya Claudio Ranieri ke AS Roma mulai berhembus. Sehari setelahnya, dia resmi diumumkan sebagai pelatih baru Giallorossi. Dari sana, kisah keajaiban dimulai. Musim 2024-25 menjadi babak dramatis dalam perjalanan AS Roma. Klub ibu kota Italia ini sempat terlihat seperti perahu terombang-ambing, tanpa arah dan harapan yang jelas. Dua kali berganti pelatih, performa tim sempat jauh dari stabil. Roma memulai musim dengan Daniele De Rossi di kursi pelatih. Namun, hasil buruk memaksa manajemen mengambil keputusan sulit. Ivan Juric masuk sebagai pengganti, tapi nasibnya pun tak jauh berbeda. Roma seperti kehilangan jiwanya. Ketika situasi semakin suram, langkah tak terduga pun terjadi. Claudio Ranieri, yang telah pensiun, dipanggil kembali oleh klub yang amat dia cintai. Pada tanggal 13 November tahun 2024, rumor kembalinya Ranieri mulai berhembus. Sehari setelahnya, dia resmi diumumkan sebagai pelatih baru Giallorossi. Dari sana, kisah keajaiban dimulai. Membangkitkan Roma dari abu. Claudio Ranieri yang pensiun sebagai pemain pada Juli tahun 1986 bersama Palermo tercatat pernah berseragam AS Roma selama semusim di awal kariernya pada 1973-1974 dan hanya tampil dalam 6 laga di semua kompetisi. Sebagai pelatih ia tercatat pernah membesut AS Roma selama 2,5 musim dalam 2 periode, 2009-2010 hingga 2010-2011 dan pada tengah musim 2018-2019 menggantikan Eusebio Di Francesco. Ranieri turun gunung saat Roma terpuruk di papan bawah klasemen. Kami memulai dari situasi sulit, tapi tim ini tidak kehilangan arah, ucapnya dengan bangga, usai mengalahkan AC Milan 3-1 di Olimpico pada pekan ke-37, seperti dikutip Football Italia. Dalam kondisi nyaris tanpa harapan, dia membangkitkan semangat yang nyaris padam. Bersama para pemain yang katanya nyaris kehilangan harga diri, Ranieri membangun kembali fondasi kepercayaan. Saya menaruh kepercayaan kepada mereka karena saya tahu saya tak bisa sendiri, kata Ranieri. Sentuhan ajaibnya menyulut semangat baru. Hasilnya adalah rentetan 19 laga tak terkalahkan yang membawa Roma kembali bersaing untuk tiket Liga Champions. Kami perlahan berhasil mendaki gunung itu, ucapnya. Para pemain mengikuti arahannya tanpa ragu. Ranieri membentuk Roma yang tangguh, bukan hanya di Serie A, tapi juga di Liga Eropa dan Coppa Italia. Dia mengatakan, saya selalu katakan kepada pemain, bertarunglah hingga detik terakhir. Jika sudah berikan segalanya, apapun hasilnya bisa diterima. Tangisan di stadion yang membesarkannya. Pertandingan melawan Milan pada Giornata ke-37 menjadi momen tak terlupakan. Roma menang 3-1 dan itu adalah laga terakhir Ranieri di Stadio Olimpico. Tangis haru mengalir di sepanjang malam itu. Sebelum laga dimulai, Curva Sud dipenuhi dengan pesan terima kasih besar untuk Ranieri. Dia mengaku, saya menatap wasit dan mendesaknya untuk segera memulai laga, katanya, sembari menahan air mata. Itulah sepak bola, emosi yang tak bisa dibendung. Usai laga, sebuah parade diadakan sebagai penghormatan untuk karir Ranieri bersama Roma. Dia menerima hadiah, lalu berdiri di tengah lapangan dengan mikrofon di tangan. Saya ada di antara kalian 60 tahun lalu, di tribune itu, katanya terisak. Saya minta bantuan kalian, kini tinggal satu langkah terakhir. Saya sangat bangga pada anak-anak ini. Terima kasih. Terima kasih yang tak terkira. Dia menutup pidatonya diiringi gemuruh tepuk tangan, itu adalah sebuah momen yang akan terus hidup dalam kenangan kolektif para Romanisti. Keyakinan Ranieri tak pernah bergeser. Di sesi wawancara pasca laga, Ranieri masih diliputi emosi. Saya masih merasakan adrenalin. Jika saya menonton ulang nanti, mungkin saya akan lebih tersentuh lagi, ujarnya di depan kamera DAZN. Rasanya luar biasa dihargai oleh orang-orang sendiri. Dia tahu bahwa musim ini tidaklah mudah. Saya sangat bahagia untuk mereka, para pemain, tifosi, dan presiden, katanya. Semua itu seakan menjadi penebusan atas musim penuh gejolak yang sempat membuat Roma limbung. Roma saat ini cuma terpaut 1 poin dari peringkat 4 Juventus.
Meski nanti Roma ternyata gagal finish di 4 besar, Ranieri tetap optimistis. Saya tak pernah percaya pada target. Saya percaya pada kerja keras dan melupakan hasil lalu, entah itu menang atau kalah, ujarnya. Prinsip itu yang membimbingnya selama ini. Kini Roma tinggal berharap pada hasil pekan terakhir. Ranieri berkata, saya percaya pada pemain saya. Torino adalah tim kuat dan energik. Kami akan bermain dan melihat di mana posisi kami nanti. Entah lolos ke Liga Champions atau tidak, cinta Ranieri untuk Roma sudah ditulis abadi di rumput Olimpico. Berjasa selamatkan AS Roma dari keterpurukan, Ranieri dapat persembahan berkesan di Olimpico. Tema perpisahan pun menggema di stadion legendaris tersebut. Benar saja, supporter AS Roma tak membuang kesempatan memberikan penghargaan kepada pelatih berjuluk Tinker Man itu. Para penggemar bersatu memberikan persembahan terbaik untuk Ranieri yang berjasa menyelamatkan AS Roma dari keterpurukan musim ini. Salah satu kelompok supporter Giallorossi, Curva Sud, membentangkan banner pertama. 4 banner spesial untuk Claudio Ranieri, perpisahan di Olimpico kian membekas. Romanisme adalah prinsip yang bisa dicapai setiap generasi. Sebuah impian yang hidup di hati Romanista, bunyi tulisan banner tersebut. Selebihnya, ada 3 banner lain yang tak kalah menyita perhatian. Mereka membentangkan tifo bergambar Ranieri yang diapit para legenda klub seperti Francesco Totti, Daniele De Rossi, dan Lorenzo Pellegrini selaku kapten tim saat ini. Banner selanjutnya muncul pada menit ke-25 babak pertama. Mereka memberikan pujian kepada Ranieri. Para supporter menganggap Claudio Ranieri adalah bagian dari AS Roma. Kau tidak bisa mengendalikan hatimu, Tuan Ranieri adalah bagian dari kami, bunyi tulisan pada banner tersebut. Banner terakhir terbentang di awal babak kedua. Kehadiran terakhirmu di bench, Tuan Ranieri terkasih. Ranieri sendiri melakukan pengabdian selama 1 musim, sejak November tahun 2024 lalu. Sebelumnya, pelatih 73 tahun juga menangani Roma pada musim 2009-10, 2010-11, dan 2018-19. Terima kasih kepada semua orang, ucap Ranieri kepada supporter, dilansir Football Italia. Saya meminta bantuan kalian, sekarang kita membutuhkan langkah terakhir. Saya sangat bangga dengan anak-anak muda ini. Kami membutuhkan cinta kalian. Terima kasih. Saya berterima kasih tak terhingga. Menatap perjalanan ke depan, Ranieri mengaku optimis. Pelatih berpaspor Italia yakin Roma dapat menembus turnamen Liga Champions musim depan. Hal tersebut yang juga menjadi target utama Ranieri setelah berpisah dengan Roma pada akhir musim ini. Saya tidak pernah percaya pada apapun, kata Ranieri dilansir Tuttomercato Web, Senin. Saya hanya percaya pada kerja keras dan kegigihan. Mari kita kembali ke jalur dan berlatih dengan baik, karena ada lawan lain yang juga berjuang ke tujuan serupa. Kami akan pergi ke Turin untuk mencoba memainkan permainan kami dan kita akan lihat, setelah kejuaraan berakhir, apa yang telah kita capai, pungkasnya. Laga ke-500 Lega Serie A untuk Claudio Ranieri sebagai pelatih. Bersama Lidolem, dia adalah salah satu dari 2 pelatih yang pernah melatih Roma di Serie A dalam 3 dekade berbeda. Jarak 34 tahun dan 251 hari adalah jarak terjauh bagi seorang pelatih sejak debutnya di Liga hingga pertandingannya yang ke-500. Akan terkenang abadi. Apa yang Anda pikirkan sebagai Romanisti? Seandainya waktu masih bisa diulang, mungkinkah Ranieri akan dijadikan Ferguson-nya Roma? Silahkan tulis di kolom komentar ya.